sekarang ya. Jadi kita lihat saya bagi diskusinya pertama, kita lihat ini di akhir. Di akhir kita cuma punya masalah seks, gender. Ini masalah yang paling akan kita temukan. Ya. Nah, di sini kita harus tahu nih perbedaan apa ini seks, apa ini gender. Kalau seks biasanya referringnya kemana? Kalau seks kromosom biologis. Iya. Kan seks itu kalau merefernya adalah only male and Male female. 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 Ya. Ini kita bicara seks. Kalau kita bicara gender, Perception. kita referringnya apa? Perception. Maskulin. Female. Di ujung sini, lalu di ujung sini feminine. Ya, kita tahunya cuma ini juga sama, ya, kurang lebih. Karena kita lihat bahwa ya kita nggak bicara yang lain-lain lah ya, kita ini bicara kedokteran aja. Ini cuma ini, ya. Nah sekarang kita bicara biologisnya tentunya. Bagaimana biological mechanism akhirnya endingnya di sini, ya. Nah, sekarang kalau permasalahan klinis yang ada, ya, kalau saya mau bilang saat ini kita ada dua aspek, ya, ada dua aspek, yaitu DSD dan gender dysphoria. Ya. Ini dua masalah klinik kita yang berkaitan dengan seks dan gender. Nah, kalau kita bicara DSD, ya, kalau kita bicara DSD, apa definisinya? Apa definisinya? Gangguan diferensiasi seksual. Gen, phenotype dan Gangguan diferensiasi seksual. Kalau DSD, ya, kita kenal ada disebut sebagai kromosomal DSD. Ada XX DSD, ada XY DSD. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat DSD ada terbagi tiga seperti ini, maka kalau dia DSD kromosomal, jelas problem ada di kromosom. Dan kalau kita bicara tentang DSD, ya kita bicara tentu seks kromosom. Artinya di sini seks kromosomnya bermasalah. Bisa kekurangan, bisa kelebihan. Ya, jadi istilahnya aneuploid. Ya, contohnya misalnya kalau yang kekurangan misalnya apa? Turner. Kalau yang kelebihan Klinefelter atau super female misalnya. Itu tentu menimbulkan dampak, ya. Nah, ini problemnya di kromosom. Nah, sekarang kalau kita menjelaskan XX, DSD-nya apa maksudnya? Jadi pada intinya, phenotype sama kromosom ini tidak linear. Paham ya? Jadi kalau misalnya kromosomnya XX, phenotype-nya nggak linear dengan XX-nya. Artinya phenotype-nya apa? Ke arah laki-laki. Ya. Begitu pula kalau misalnya DSD 46XY, ya, tidak linear antara kromosom dengan phenotype. Jadi ini kita bicara tentang linearitas antara kromosom dengan phenotype, karena seharusnya kan linear. Kalau kromosomnya XY, maka phenotype-nya harusnya laki-laki dong. Kalau kromosomnya XX, phenotype-nya perempuan. Nah, ini nggak linear. Nah, nggak linearnya bisa terjadi sesuatu di antaranya, ya, karena ini kan ujung-ujung kromosom phenotype. Nah, kalau gender dysphoria beda lagi. Karena kalau kita bicara gender dysphoria, ini ada dua. Ya, ada male to female,
ada female, male. Nah kalau kita lihat problemnya lebih mengarah kepada gender, kan namanya gender, bukan seks. Ya. Bicaranya gender. Jadi apa? Ini kalau ditanya kromosomnya linear nggak dengan fenotipnya? Linear, sangat linear. Orang yang male, kalau kita cek kromosomnya XY tampilannya male, jelas. Tapi orangnya merasa enggak, saya bukan laki-laki, saya ini perempuan. Jadi problemnya adalah di gender, karena gender ini istilahnya adalah self perception. Ya. Sementara kalau female to male sama, dia XX, phenotype-nya female, tapi dia bilang enggak, saya bukan perempuan. Ya, jadi jelas ini problem perception. Nah sekarang coba kita lihat kalau ujungnya di sini, awalnya ada di mana? Ya sekarang kita lihat bahwa kehidupan manusia itu terbagi menjadi dua. Ya, ada kehidupan in utero dan kehidupan ex utero. Ya kan? Nah semua kan tentu berawal di kehidupan in utero. Oke. Nah kenapa semua berawal di in utero? Karena sekali lagi kita kembali kepada konsep bahwa everything start from conception. Ya, dimana semua tahu bahwa sperma ini ada sperma X, ada sperma Y, sementara kalau oocyte cuma membawa seks kromosom X. Nah, jadi tergantung ini, ya. Kalau terjadi pembuahan akan terbentuk embrio, maka embrio ini normally akan menjadi embrio XX atau XY. Nah, tentu kita semua paham tentang ini. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Maka tentu kalau kita lihat pertama kali setelah terjadi conception, maka tentu terbentuk embrio yang memiliki Y kromosom atau yang tidak memiliki Y kromosom. Kenapa saya bilang Y kromosom yang disebut? Kenapa enggak kromosom X? Karena yang memiliki mekanisme determinasi untuk terjadinya sex differentiation adalah Y kromosom, bukan kromosom X. Ada apa memang di Y kromosom sehingga dia memiliki kemampuan untuk melakukan sex determination? SRY gene. Karena ada SRY gene, itu yang terpenting. Jadi bukan karena Y kromosomnya. Y kromosom is only a structure. Tapi what's inside di Y kromosom, that's the most important thing. Yang jelas ada SRY gene, karena kadang-kala juga ada kasus kromosom Y, tapi kemudian terdapat translokasi atau hilangnya SRY gene sehingga dia tidak manifest, tidak ekspresif, maka akan terjadi hal yang sama. Jadi tetap dia XY tapi tidak ada mekanisme diferensiasi ke arah maskulin. Karena SRY gene ini akan mendeterminasi, ya, ke arah maskulin atau male, ya. Nah jadi artinya ini bukan istilahnya merendahkan, tapi memang secara biological mechanism seperti itu, bahwa perempuan itu terjadi karena tidak ada kromosom laki-laki. Itu problem. Jadi pada kenyataannya secara biological seperti itu. No Y, maka jadinya perempuan. Bukan karena perempuan karena ada XX. Enggak. Perempuan terjadi karena tidak ada SRY gene. Itu formulanya seperti itu. Nah sekarang dampaknya apa? Maka pada tahap pertama dalam sex differentiation, maka kita akan melihat adanya gonadal differentiation. Ini tahap yang pertama.
gonadal differentiation. Ya, ini tahapan yang pertama yang akan terjadi. Di mana kita tahu gonad ini ada di daerah yang disebut sebagai gonadal ridge, ya, ya, yang pada saat usia kehamilan 6 minggu, maka pada area gonadal ridge itu akan mulai diisi oleh apa yang dikenal sebagai primordial germ cells, ya. Jadi primordial germ cells ini akan bermigrasi menuju ke gonadal ridge, ya. Ada di mana tuh ininya? Apa? Primordial germ cell itu asalnya dari mana? Dari yolk sac atau daerah hindgut, ya, yang kemudian, ya, dia dipandu, ya, oleh berbagai sinyal, dan primordial germ cell ini adalah termasuk ke dalam embryonic stem cell. Karena marker-marker yang ada di permukaan dari primordial germ cell itu menunjukkan bahwa dia adalah termasuk sel yang masih memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi kemanapun, ya. Nah, primordial germ cell ini dengan berbagai panduan yang ada, maka dia akan sampai ke gonadal ridge. Kenapa dia harus sampai di sana? Supaya dia bisa terenkapsulasi dengan sel-sel yang nanti akan menjadi follicle. Ya, mungkin jangan bilang follicle, karena kita bicara ini gonadal yang indifferential. Kita jangan bilang follicle, kalau semua dari follicle nggak ada laki-laki dong, ya. Jadi artinya primordial germ cells ini harus menuju ke gonadal ridge karena nanti ada banyak sel-sel aksesori di sana yang nantinya akan mengcover primordial germ cells ini dan mengirimkan signals yang menyebabkan primordial germ cells ini tidak mengalami apoptosis. Kalau dia nggak nyampe ke sini, maka dia tidak akan menerima sinyal yang mencegah mereka dari proses apoptosis. Jadi makanya seringkali kita mendapatkan kasus-kasus, ya, amenorrhea dengan kegagalan fungsi indung telur. Kromosomnya normal, ovariumnya ada tapi bentuknya tidak normal. Ini kemungkinan bisa terjadi ada kegagalan migrasi dari primordial germ cells menuju ke arah gonadal ridge, ya. Jadi ini yang terpenting bahwa di sini ada sel-sel yang akan menyelamatkan primordial germ cells dari apoptosis, ya. Nah, di sini dia akan di cover kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini pada usia kehamilan 6 minggu itu, gonadal ridge ini juga masih bersifat undifferentiated. Ya, dia masih dalam kondisi belum berkembang kemana-mana. Akan tetapi diketahui bahwa gonadal ridge ini memiliki apa yang disebut sebagai bipotensia, ya, di mana dia bisa berkembang menjadi testis atau ovarium tergantung faktor-faktor apa yang mendrive-nya, ya. Oke. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, ya, faktor-faktor yang mendrive, ya, dari gonad ini untuk menjadi testis atau menjadi ovarium umumnya ditentukan oleh adanya faktor-faktor yang keluar dari kromosom Y tadi atau gene SRY tadi. Apa yang keluar? SOX. Ya, panduan ekspresi gene yang disebut sebagai SOX9. Dan kalau SOX9-nya ini positif, maka gonad ini akan didiferensiasi menjadi testis. Ya. On the other hand,
kalau misalnya tidak ada SOX9, maka dia akan menjadi ovary. Nah, tapi meskipun ada orang juga bilang bahwa sebenarnya ada gene di luar SOX9 loh yang bertanggung jawab untuk diferensiasi ovari, bukan berarti ini kayak ini SOX9 positif, ini SOX9 negatif. Tapi memang betul bahwa rasio SOX9 dan gen ini akan menentukan. Gen ini namanya WNT4. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau misalnya ke ovary, maka umumnya dia didominasi oleh ekspresi gen WNT4. Sementara kalau ke arah testis, maka dia akan ditentukan oleh SOX9. Dan apa yang menjadi obvious dalam perkembangannya, maka kalau ini menjadi ovarium, maka yang berkembang adalah nebulanya. Ya. Karena kita tahu bahwa korteksnya, di korteksnya ini akan banyak folikel-folikel primordial. Sementara kalau di testis, maka yang berkembang adalah nebulanya. Karena disinilah yang nantinya akan berkembang menjadi rete testis untuk tempat spermatogenesis. Nah, oke. Nah, ini adalah langkah yang sangat krusial untuk menjadi perkembangan seks. Ya, pertama gonadnya dulu ditentukan mau ke arah mana nih, mau ke arah ovarium atau mau ke arah testis. Nah, langkah kedua yang berikutnya adalah apa? Genital differentiation. Tapi ini kita bicara internal genital differentiation. Nah, apa yang terjadi di in utero dan ex utero? Jadi kalau kita lihat, ya, ada sebuah saluran, ya, seperti ini, yang kita lihat ada kedua-duanya di awal. Yang pertama adalah Mullerian duct, dan ini adalah Wolffian duct. Nah, bagaimana cara ini kemudian melakukan diferensiasi? Nah, ternyata kemampuan diferensiasi dari internal genital ini ditentukan oleh adanya testosteron atau tidak adanya testosteron. Ingat ya, karena ternyata testis ini nanti akan berkembang. Ada namanya Sertoli cells dan Leydig cells. Sertoli akan melepaskan AMH, sementara Leydig melepaskan testosteron. Sementara kalau kita lihat di ovary, dia tidak ada testosteron, ya. AMH tidak ada, testosteron juga enggak ada. Nah, inilah yang akan menentukan, ya, keberadaan AMH dan testosteron. Apa yang terjadi kalau misalnya ada AMH dan testosteron? Maka AMH ini akan bekerja menghambat Mullerian duct, dan kemudian testosteronnya akan memicu perkembangan Wolffian duct lebih lanjut untuk menghasilkan ductus-ductus yang ada pada male genital. Sebaliknya, kalau dia terbentuk ovary, maka dengan tidak adanya anti-Mullerian hormon, maka Mullerian duct akan leluasa berdiferensiasi menjadi fallopian tube. Dia akan berkembang menjadi fundus, corpus, ya, tapi hanya 2/3 aja, karena nanti di sini ada urogenital sinus, ya, yang nantinya akan menjadi 1/3 uterus dan 1/3 proximal. 2/3 vagina, ya. Nah, kira-kira demikian. Nah, jadi ini adalah konsep yang kedua terkait dengan sex differentiation. Dan yang terakhir, ya, maka kita akan melihat bagaimana
terjadinya external genital differentiation. Di mana itu? Di mana pada alat kelamin janin sebelum usia kehamilan 16 minggu, maka dia hanya berbentuk seperti ini. Ya, ini yang dikenal sebagai tubercle genital atau genital tubercle. Nah, apa yang terjadi pada genital tubercle ini? Nah, mirip seperti layaknya gonad, maka genital tubercle ini juga memiliki sifat bipotensi. Ya, sifat bipotensial. Di mana bisa kita lihat di sini bahwa kalau tadi gonadnya sudah terbentuk testis dan kemudian menghasilkan antimullerian hormon dan testosteron, maka apa yang terjadi? Berbeda dengan apa yang terjadi pada Wolffian duct, maka kalau pada tubercle genital karena ini merupakan target organ, maka testosteron ini harus diubah dulu menjadi dihidrotestosteron oleh 5 sama alfa reduktase. baru kemudian dia bekerja pada di potensial gonad ini untuk mengubah dia menjadi male genital. Ya. Oke. Nah, akan tetapi kalau misalnya tidak ada testosteron, ya, maka yang terjadi adalah terbentuknya female genital. Ya. Setuju ya? Setuju. Nah, jadi artinya dalam kehidupan in utero kita bisa melihat bahwa semua ini sudah beres pada usia kehamilan paling tidak sekitar 18 minggu. Makanya seringkali kita kalau ingin menentukan jenis kelamin bayi sebaiknya tidak dilakukan di usia-usia kehamilan yang terlampau dini. Ya. Nah, jadi artinya kita expecting kalau ada bayi dilahirkan, kalau misalnya ini semua sudah terjadi, maka kalau bayinya lahir sebagai newborn, maka tentu kita udah bisa lihat bahwa newborn ini bisa didiferensiasi menjadi bayi laki-laki atau bayi perempuan sesuai dengan apanya? Sesuai dengan apanya? Seks genitalia Jenis eksternal. kelamin. Pasti, ya. Ini pasti, ya. Jadi waktu kita melahirkan bayi pasti langsung yang ditanya laki-laki atau perempuan. Dari mana mendeterminasinya? Ya, tampilan alat kelamin eksternal. Dan kita lihat bahwa alat kelamin eksternal ini merupakan sebuah end result dari proses yang cukup panjang. Mulai dari eksistensi kromosom seks, gonadal differentiation, hormonal production, diferensiasi dari internal genital organ, dan terakhir adalah diferensiasi dari external genital organ. Ya, jadi ini adalah fisiologinya seperti itu. Nah, sekarang bayi ini sudah dilahirkan keluar sebagai laki-laki dan perempuan. Setelah itu nextnya, tentu bayi ini selanjutnya, kalau kita lihat berdasarkan jenis kelaminnya, maka kita akan lihat dia akan di nurture, ya, dia akan diasuh. Ya. Kalau kelihatan bayinya laki-laki, maka dia akan diasuh sebagai seorang anak laki-laki. Ya, bisa kita lihat mulai dari persiapan ruang bayi, catnya biru, baju-bajunya, gambar-gambarnya. Gak mungkin dikasih gambar Barbie kan, gak mungkin. Pasti gambar yang agak-agak maskulin, robot lah, apalah itu.
Nah, kalau perempuan nanti bisa kita lihat, nanti pasti catnya pink lah, apalah, itulah. Seperti itu, dan kemudian setelah di nurture nanti akan kelihatan. Ya, dikasih mainannya. Ya, apa dikasih mainan apa? Pistol-pistolan atau alat-alat masak. Ya kan? Terus nanti mulai dikasih baju-bajunya mulai berbeda. Anak perempuan dikasih pita, kasih rok, kalau laki-laki dikasih baju-baju yang mengarah kepada gendernya, ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa nurture ini jelas akan dilakukan based on genital appearance. Karena si bayi kan nggak bisa ngomong kan. Saya kayaknya lebih suka jadi laki-laki. Yang bayi perempuan bilang enggak, saya dan seterusnya. Nggak bisa ngomong. Bahkan sampai anak balita mungkin nggak bisa ngomong. Ya cuma tahunya seperti itu. Tapi saya pernah mendapatkan seorang pasien yang waktu saya tanya, dia kasus gender dysphoric disorder. Saya sejak kapan sih, saya coba iseng aja nanya sebenarnya, sejak kapan sih kamu merasakan ada hal-hal yang nggak beres ini? Itu biasa dia. Saya sebenarnya udah sejak usia 6 tahun. Oh ya, tapi kamu berani coming out setelah usianya segini? Iya, iyalah. Dia bilang, mana berani? Ya, mana berani? Usia 6 tahun, misalnya katakan dia anak laki-laki, terus dia tiba-tiba ngambil baju kakaknya yang perempuan, kok nggak di gesper sama bapaknya, ya nggak mungkin lah, nggak akan ada yang berani. Siapa yang berani? Nggak akan mungkin, ya. Nah, jadi mereka akan mengalami nurture. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ini berbicara tentang masalah gender. Nah, nanti kita lihat secara biologikalnya. Oke, sekarang coba kita lihat apa yang terjadi berikut. Nah, karena kita berada di obstetri, kita akan lebih banyak bicara tentang perempuan. We're not talking about the other side, ya. Nah, jadi artinya dalam hal ini bisa kita lihat, pertama, sampai usia sekitar, ya katakanlah 7 tahun, ya, bisa kita lihat nggak ada sesuatu hal yang signifikan antara anak laki-laki anak perempuan, ya. Dia kelihatan anak laki-laki atau perempuan karena kalian dandangin aja. Coba rambutnya dibotakin semuanya, terus dijejer nih anak laki-laki anak perempuan, nggak ada yang bisa tahu. Semua sama, nggak ada bedanya. Nah, kan tetapi pada anak perempuan start pada umur 8 tahun mulai terjadi sebuah fenomena perubahan. Ini yang kita sebut sebagai talent. Apa tuh ini? Apa proses yang mendasari talent? Kok di sini nggak ada? Kalau kita lihat, ya, kalau kita ukur kadar hormon, di sini jelas FSH-nya sangat rendah, LH-nya sangat rendah, estradiolnya sangat rendah. Oke. Jadi bisa kita lihat ini yang menjelaskan kenapa tidak ada perkembangan organ seks sekunder. Karena hormon estradiolnya rendah, FSH-nya rendah, LH-nya rendah. Ini yang jelas kita tahu. Tapi kalau pernah belajar tentang mekanisme umpan balik, bagaimana menjelaskan ada estradiol rendah tapi FSH-nya rendah? Kita bilang dia aminore primer, ada aminore sentral nanti jangan-jangan. Ini kenapa? Diakibatkan ya, ini sebuah fenomena yang disebut sebagai gonadostra. Ya. Apa itu gonadostra? Apa konsep gonadostra?
seperti kita ketahui kalau kita berbicara poros HP, maka tentu kalau ini kita lihat bahwa hipotalamus akan melepaskan RH, lalu pituitary akan melepaskan FSH, LH. Lalu kemudian kita lihat bahwa ovarium akan memberikan umpan balik negatif. Jadi artinya kalau kita lihat dalam hal ini, kalau estradiol rendah, kenapa FSH-nya tidak naik? Kenapa kira-kira? Karena ternyata hipotalamusnya ini dibuat hypersensitif terhadap estradiol. Jadi artinya, even dengan estradiol yang sangat rendah sekalipun, sudah jauh lebih dari cukup untuk mensupresi FSH dan LH. Bisa ngikutin sampai sini. Ya. Jadi meskipun kadar estradiol rendah, dia sudah cukup untuk menekan kadar FSH dan LH karena over sensitif, terlampau sensitif. Kalau kita mau dive into deep, kenapa kok gonadotropin ini tertekan meskipun estradiolnya rendah? Kita harus bicara tentang neurotransmitter. Ya, karena kita tahu bahwa pelepasan GnRH ini dipengaruhi oleh neurotransmitter. Ya. Kalau kita lihat pelepasan GnRH ini kan dipengaruhi oleh neurotransmitter yang bersifat positif dan neurotransmitter yang bersifat negatif atau inhibition dan activation. Nah, dipercaya bahwa pada kondisi gonadosa maka cukup banyak neurotransmitter yang bersifat inhibisi yang lebih banyak keluar dibandingkan dengan neurotransmitter yang bersifat activation. Nah, itulah yang menjelaskan kenapa even dengan estradiol yang sangat rendah, tapi pelepasan FSH, LH ini sangat rendah. Nah, jadi ini yang menjelaskan dan berangsur-angsur karena sesuatu hal yang sangat sulit untuk dipahami, perlahan-lahan inhibisi ini mulai hilang dan ditandai pertama kali dengan apa? Lepasnya LH di masa tidur malam. Ya, jadi kadang-kala kalau di bagian anak mungkin di kita jarang ya, tapi tentu ini sebuah ilmu yang seorang endokrinologis harus tahu bahwa just in case kalau ada kasus anak yang dicurigai adanya pubertas precox, karena pubertas precox atau pubertas yang dipercepat itu artinya dia muncul pertumbuhan seks sekunder sebelum usia 8 tahun. Katakanlah kita cek semuanya kayaknya rendah, kayaknya masih rendah nih. Oh, jangan percaya dulu, jangan percaya dulu. Baiknya kita ambil kadar gonadotropinnya pada saat malam hari, karena jangan-jangan ini baru just a beginning, ya. Jadi belum yang establish bahwa FSH-LH sudah naik. Tapi sekali lagi, pubertas precox tentu kita bagi menjadi dua hal, yaitu pubertas precox sentral atau pubertas precox perifer. Ya, nah seperti itu. Oke, sekarang dengan adanya penurunan sensitivitas itu dan hipotalamus mulai sadar, ini estradiol rendah. Tugas saya untuk mulai rilis more gonadotropins. Maka mulailah LH naik, FSH naik, dan kemudian tentu hasilnya tentu ovarium ini mulai melepaskan estradiol. Dan tentu saja kalau kita lihat estradiol ini akan bekerja pada target organnya tentu yang kelihatan oleh mata kita adalah mami. Makanya hal yang muncul pertama kali
pada fase pubertas itu adalah pembesaran mami. Dan kita bisa lihat kalau kita berbicara tentang pembesaran mami, tolong kalian lihat ya bahwa ini ada 3 komponen, ya. Ada areola, ada papilla, dan ada breast. Nah, semuanya itu terjadi secara bertahap. Pertama yang keluar, ada muncul ada Breast body. breast budding. Jadi jelas papilnya yang keluar. Lalu kemudian setelah itu baru areolanya. Areolanya akan lebih tinggi daripada kulit. Nah, itu sudah menunjukkan maturitas payudara. Ya. Karena itu pasti sudah berada di fase M3. Ya. Baru kemudian secara overall payudara ini akan membesar hingga mencapai tingkat maturitas yang final, yaitu yang sudah sampai M4. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, selain payudara, kalian juga harus paham sebagai seorang endokrinologis bahwa payudara is not the only one target organ untuk estrogen. Siapa lagi? Uterus. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa kalau kita menjadi sonografer pada kasus-kasus primary amenorrhea, maka kalian harus selalu melihat dulu perkembangan seks sekunder seperti payudara untuk mengkomparasinya dengan perkembangan uterus. Karena cukup aneh kalau ada orang datang dengan payudaranya well developed tapi tidak menstruasi, namun kemudian waktu kita lihat kok nggak ada gambar uterus yang proper. Artinya jangan-jangan ada problem di pembentukan uterus. Ya, jadi antara pertumbuhan payudara dengan uterus ini supposed to be very linear. Ya, jadi ini harus kalian pahami betul-betul. Ya, kalau ada mismatch pasti ada yang nggak cocok di sini. Oke. Nah, terus kemudian apalagi yang terjadi? Ini yang juga harus kalian pahami secara fisiologis bahwa estradiol ini akan secara gradual akan meningkat. Ya. Jadi sekali lagi estradiol ini secara gradual akan meningkat. Ya. Kenapa dia nggak langsung maksimal kadar estradiol? Nah, ini ternyata ada maksudnya. Why estradiol is gradually step up? Kenapa nggak directly stick langsung naik kadarnya? Enggak, dia gradual. Ya. Ternyata peningkatan kadar estradiol yang secara slow but sure tapi naik terus, ini akan meningkatkan apa? Growth hormone. Ya. Growth hormone. Nah, growth hormone ini setelah naik, maka dia akan mempengaruhi siapa? Long bone untuk mulai memanjang. Ya. Untuk mulai memanjang. Ya. Dan growth hormone ini tidak saja bisa bekerja langsung, tapi dia juga bisa masuk ke liver dan kemudian melepaskan apa? IGF. Nah, ini penting. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini anak ini diberi kesempatan tulangnya memanjang. Kenapa dia masih bisa memanjang? Karena di sini epiphyseal plate-nya belum completely close. Kenapa? Karena estrogennya masih cukup rendah. Jadi estrogennya masih rendah, maka dia tidak akan menutup lempeng epiphysis. Tapi di satu sisi growth hormone dan IGF-1 akan semakin memperpanjang. Maka disinilah kita mendapatkan growth spurt.
growth spurt. Oke. Nah, selanjutnya ada sebuah mekanisme poros yang lain yang juga kemudian mengalami aktivasi karena ternyata bukan hanya hipotalamus pituitary dan ovarium, tapi juga hipotalamus dan pituitary ini akan mempengaruhi adrenal. Adrenal gland. Dan semua pasti paham apa produksinya. Di sini dia akan menghasilkan androgen. Maka mulai terjadi apa yang disebut sebagai adrenarki. Karena bisa kita lihat mulai tumbuhnya folikel-folikel rambut pada daerah aksila dan daerah pubis. Ya, 5 minutes. Ya. Nah, jadi artinya dalam hal ini kita bisa melihat ini kan akan ke follicle hair dan apa? Sebaceous gland. Ya. Nah, sehingga kemudian akhirnya ini terus berjalan dan kita tahu semua ini artinya semua sudah lengkap, maka kemudian akan terjadi mekanisme steroidogenesis yang komplit, di mana kita tahu bahwa kolesterol nanti akan diubah menjadi progesteron, diubah menjadi androgen, dan kemudian menjadi estrogen, dan ini akhirnya akan mempengaruhi terjadinya menarche atau menstruasi. Oke, sedikit lagi ya, karena kita di sini kan sebenarnya untuk teman-teman di biomedik. Jadi ini adalah sebuah gambaran tentang sex differentiation yang terkait dengan bagaimana seorang manusia itu menjadi laki-laki dan perempuan. Tapi ini nggak cukup. Ini kan kita baru bicara alat kelamin dan kemudian menstruasi. Nah, problem yang berikutnya perlu dipahami adalah bagaimana terjadinya brain differentiation. Nah, ini yang sangat penting. Karena ternyata kadang-kadang bisa kita lihat bahwa kasus-kasus DSD itu sangat ditentukan oleh brain differentiation. Ya. Nah, kita cukup bicara fisiologi aja, kita belum bicara yang patologi. Nah, jadi apa yang terjadi? Nah, pada kasus di mana ini kita sebut sex differentiation dan brain differentiation, maka brain ini lebih mengarah kepada apa? Gender. Ya. Nah, brain differentiation ini ditentukan oleh siapa? Sekali lagi, androgen. Ya. Jadi testosteron, ya, kalau sampai ke otak, maka dia akan diaromatisasi menjadi estrogen. Nah, ini adalah hipotesis dari aromatisasi. Jadi ternyata brain differentiation itu diakibatkan karena masuknya androgen ke otak dan kemudian androgen tadi mengalami aromatisasi menjadi estrogen. Ya. Nah, ini adalah teori hipotesis. Nah, kalau ini maka dia menjadi otak yang maskulin. Ya. Jadi otak yang maskulin. Nah, kalau gitu gimana kalau misalnya dia nggak punya androgen tapi dia punya estrogen? Karena kan di sini kan otak yang maskulin nih, kan testosteronnya juga jadi estrogen. Akan tetapi lucunya kalau estrogen yang langsung dikasih, maka estrogen ini akan dihambat oleh sebuah molekul yang namanya alpha fetoprotein. Ya, sehingga estrogen ini nggak bisa masuk ke dalam otak, sehingga menyebabkan otak ini tidak akan berdiferensiasi menjadi maskulin. Oke. Nah, jadi inilah yang menjadi dasar ya penanganan tentang problem-problem
gender dysphoria dan DST. Ya, ini kita baru bicara fisiologinya aja. Oke, karena ini kan sebenarnya materi untuk anak biomed. Jadi kalau anak biomed yang penting paham tentang fisiologi. Jadi kalau kita mau summarize, jadi kita lihat bahwa ujung dari semua ini sekali lagi adalah terbentuknya seks dan gender. Oke. Nah, kalau kita bicara seks, tentu kita bicara jenis kelamin. Jenis kelamin cuma ada laki-laki atau perempuan. Ini kita bicara fisiologi. Tentu kalau kita bicara patologi, kita bisa melihat adanya ambigu genitalia. Tapi kalau kita bicara fisiologi, kita cuma bicara male genital atau female genital. Lalu kemudian kalau kita bicara gender, ya kita bicara maskulin atau feminin. Nah, ini adalah ini kalau ini sudah bersifat patologis. Nah, kita sudah kembali kepada in utero life, di mana pada in utero life kita start dari seks kromosom, ya, di mana ini merupakan hasil dari pembuahan sperma dan sel telur, tergantung spermanya menghasilkan apa. Lalu kemudian selanjutnya langkah pertama maka terjadi diferensiasi di tingkat gonad, ya. Ini yang pertama, diferensiasi di tingkat gonad, maka apakah dia menjadi ovarium atau menjadi testis sangat ditentukan oleh eksistensi dari SRY gene. Lalu kemudian testis ini akan menghasilkan sertoli dan Leydig yang menghasilkan AMH dan testosteron yang kemudian akan mempengaruhi internal genital organ differentiation. Nah, kemudian setelah dilakukan diferensiasi internal genital organ, maka di saat yang kurang lebih sama akan terjadi diferensiasi pada external genital dengan menggunakan produk yang berasal dari gonad tadi. Ya, kalau testosteron dan AMH pasti berasal dari testis, dan testosteron ini akan diubah menjadi dihidrotestosteron untuk mendiferensiasi external genital organ. Nah, kemudian bayi ini dilahirkan sudah dalam keadaan laki-laki dan perempuan sesuai dengan jenis alat kelaminnya. Namun bagi bayi perempuan nantinya pada saat dia beranjak besar, dia menginjak usia 8 tahun, maka mulai poros HPO-nya ini berjalan. Ya, poros HPO-nya berjalan dengan menghasilkan initially adalah estradiol, sehingga akan terjadi gambaran pembesaran payudara atau telargi, dan kemudian estradiol yang naik secara bertahap akan juga melepaskan growth hormone, ya, dan juga IGF-1 yang jelas akan bertanggung jawab untuk problem atau tahapan growth spurt, dan kemudian androgen dari kelenjar adrenal, ya, jelas akan mempengaruhi terjadinya maskulinisasi, dalam hal ini katakanlah rambut dan kelenjar keringat, dan diakhiri dengan menarki. Nah, hormon-hormon ini ternyata juga sangat penting untuk terjadinya brain differentiation, ya, karena dengan teori aromatase maka kita lihat bahwa dibutuhkan kadar testosteron untuk terjadinya maskulinisasi, dan kemudian kalau estrogen tidak bisa ada di dalam otak, maka dia akan menjadi otak yang feminin. Oke, saya pikir itu dulu untuk fisiologi. Ada pertanyaan? Kalau istilah mini puberty itu gimana? Sorry, Mini puberty. mini puberty. Iya. Belum pernah dengar sih. Cuma apa pemahamannya apa? Kalau kemarin itu sama dokter Herbert, itu tuh dijelaskan bahwa ketika lahir itu ada fase mini puberty di mana hormonnya itu relatif tinggi sementara. Jadi nanti tapi tenang sampai pubertas. Hanya itu aja. Jadi biasanya pada saat bayi itu dilahirkan, itu kan ini kita bicara tentu steroidogenesis in pregnancy, ya. Jadi bahwa di dalam kehamilan itu plasenta akan melepaskan estrogen dan progesteron. Ya, estrogen dan progesteron.
Tapi tetap tidak akan ada perkembangan seks sekunder. Kita kan nggak pernah lihat bayi perempuan lahir payudaranya udah tumbuh, kan nggak ada rasanya. Ya. Nah, tapi Itu mah tumor. tapi yang terjadi adalah menstruation, Iya, bisa terjadi iya. keluar darah. Nah, kenapa bisa demikian? Karena memang pada intinya, ya, bayi di dalam kandungan itu dibuat dia tidak sensitif terhadap hormon. Dia dibuat tidak sensitif terhadap hormon. Nah, pada beberapa kasus, ya, dan dipercaya bahwa bayi-bayi di dalam rahim yang responsif terhadap hormon umumnya diakibatkan karena faktor stres. Jadi biasanya bayi-bayi dengan growth retardation, ya, bayi-bayi yang kurang berkembang, itu ternyata dapat memicu akselerasi pada responsiveness target organ terhadap hormon. Akibatnya apa? Saat bayi perempuan ini kalau dia dilahirkan dan dia sensitif terhadap hormon, maka dinding rahim pada rahimnya itu sempat menebal. Dia sempat menebal. Dan kemudian saat dia dilahirkan, maka tali pusat itu akan dipotong. Maka terputuslah koneksi antara plasenta dengan si bayi. Maka hormon-hormon yang tadinya keluar dari plasenta akan terputus. Dan setelah terputus, maka dinding rahim yang sudah menebal ini akan luruh seperti layaknya darah menstruasi. Tapi itu hanya terjadi kurang lebih 3-5% dari seluruh bayi yang dilahirkan. Dan sekarang dipercaya bahwa apabila ada kejadian seperti itu, maka itu merupakan sebuah faktor risiko untuk terjadinya endometriosis. Nah, itu aja. Ya. Jadi istilahnya ya mungkin adanya peningkatan sensitivitas terhadap hormon pada bayi-bayi yang mengalami stres itu. Dia tidak puberty as a complete puberty, tapi hanya sekedar terjadi peningkatan responsiveness pada endometrium. Payudaranya nggak tuh, paham ya? Ada lagi? Kalau untuk pelarke, terus puberke, growth spurt, sama brain differentiation itu terjadinya ada urutannya atau? Oke, ada urutannya. Ada urutannya. Makanya tadi saya bilang bahwa pertama harus ada estrogen dulu. Tapi estrogen ini nggak boleh langsung tinggi. Dia akan lambat laun akan naik. Kenapa? Karena dia mencoba untuk memberikan kesempatan pada tulang-tulang panjang ini untuk bertambah panjangnya. Kalau estrogennya terlalu cepat naiknya, dia bakal tertutup. Ini terjadi pada pubertas precox. Kalau nggak ditangani, ya. Jadi estrogennya kalau terlalu tinggi, lempeng epifisisnya tutup, tulangnya nggak bisa panjang. Nah, dengan estrogen yang rendah, maka dia akan memicu keluarnya growth hormone. Makanya nanti kalau kalian memberikan hormonal substitution pada kasus-kasus amenorrhea primer ya, hormon estrogennya rendah, jangan terburu-buru naikin hormon estrogen. Nggak usah buru-buru, buat apa? Dan jangan pakai pil KB. Jelas, itu kesalahan besar kalau kita start dengan pil KB. Ya, karena hormon estrogen yang pada pil KB beda dengan hormon estrogen alami. Ya. Oke. Jadi ada sekuensi. Ini tadi saya bicara sesuai sekuensi. Jadi telarki dulu, growth spurt dulu, baru kemudian diakhiri dengan adrenal. Dan kemudian menarche. Oke, ya, cukup. Oke, kayaknya untuk kamu saat ini segitu dulu. Ya, thank you. Terima kasih banyak. Oke.